Cuci kakimu dan kemarilah. Bagaimana ini? Baru saja aku melihat sanamku berlari ke arahku dari sini. Tapi jejak kaki ini Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. File itu akan bersamaku, dan aku akan menghancurkanmu dengan menghancurkan file itu. Ayo Sasi Kapur alias Misbah. Mulai. Siapa kau? Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau inginkan? Berbaliklah. Aku bilang berbalik atau kupukul kau. Atau aku akan berteriak. Aku akan telepon polisi. Cepat berbalik. Ya Tuhan, kenapa? Jangan macam-macam. Lepaskan topengmu. Untuk apa kau kesini? Ayo lepas topengmu. Hah? Aku bilang lepas topengmu. Dan berikan kuncinya padaku. Lemparkan kuncinya. Cepat lemparkan. Lepaskan topengmu dan lemparkan kuncinya.
Aku bilang cepat berikan kuncinya padaku. Sat! Sat! Aku akan telepon polisi. Berapa nomornya? Nomor yang Anda tuju salah. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ya Tuhan, siapa yang harus aku telepon? Aku minta bantuan pada siapa? 91982. Selamat datang di Rumah Sakit Bersalin Mamta. Silakan tekan ekstensi yang diinginkan atau tekan 1 untuk operator. Nomor yang dihubungi sedang sibuk atau dalam panggilan lain. Panggilan lain yang menunggu. Dan kode ini bukan dari negara India. Halo? Aneh sekali. Teleponnya terputus. Fazira, seseorang mencoba menelpon dari telepon rumah Sat. Dan salah satu nomor itu berasal dari India. Syat. Ayolah, Sat, angkat. Syat. Ada suasana pesta, tapi tidak ada suara perayaan. Dan Sat juga tidak mengangkat teleponnya. Kita harus segera masuk ke dalam. Sat? Sat? Ya Tuhan, Sat.
cepat. Ada suara di ruangan itu. Angkatan Darat Pakistan. Aku Janat, aku istri Sat. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini rumahku. Pembunuh itu ada di sini. Dia membunuh teman Sat. Dia kabur dari kamar ini beberapa saat yang lalu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh aku melihatnya sendiri. Halo, hai. Namaku Ahil. Bisa aku bicara dengan Dr. Syah? Ya benar, istriku adalah pasiennya. Apa kau tidak mendengar berita tentang dia, Tuan? Berita apa? Dokter Syah sudah tiada. Apa? Dia? Apa yang kau katakan? Kemarin dia meninggal di kabinnya karena kena serangan jantung. Jam berapa dia meninggal? Sekitar pukul 10.45 hingga 10.50. Di mana Dr. Syah? Dia baru saja keluar. Keluar. Aku tidak melihatnya. Aku bisa melihat bayangan jahat pada sanam itu. Persis seperti ibu. Aku harus mencari tahu siapa dia. Apakah dia benar-benar orang yang aku pikirkan? Apa dia itu sebuah bayangan hitam? Sudah. Kau baik-baik saja kan? Aku tidak akan pernah membiarkan Shashi Kapoor berhasil menjalankan niatnya. Terima kasih. Aku tidak pernah ingin datang ke sini. Setelah apa yang terjadi di antara kita, aku tidak sadar aku tertidur sambil menangis. Dan di sini, begitu banyak yang terjadi di sini. Kalau aku punya firasat sedikit saja, mungkin aku bisa membantu Janat. Tapi di mana Janat? Janat, dia ada di kamarnya. Polisi sedang menginterogasinya. Kau mungkin tidak tahu, tapi dia sangat ketakutan. Permisi, Nyonya. Nyonya, kami ingin merekam pernyataanmu. Tidak perlu merekam pernyataannya. Dia adalah keluargaku. Dan aku percaya padanya. Terima kasih. Iya. Aku akan pergi menemui Janat. Baiklah. Aku tidak tahu siapa dia dan dari mana asalnya. Kan aku pingsan saat itu. Tapi perhiasan maupun uangnya sama sekali tidak dicuri. Tapi siapapun dia, orang itu sangat pintar. Sekarang hanya Tuhan yang tahu apa niatnya kemari. Saat aku masuk ruangan ini, pencuri itu berdiri di sini, dekat berangkas. Aku memintanya untuk berbalik. Saat dia hendak berbalik, lampunya padam. Dan pada saat lampu menyala, dia sudah memakai topeng. Aku tidak akan dapat kesempatan baik lagi. Jadi hari ini aku harus mendapatkan file itu. Dan menghilang dari sini untuk selamanya. Tapi Janat yang bodoh itu, dia menghalangiku. Tapi syukurlah, dia tidak melihat wajahku. Walau tidak melihat wajahnya, setidaknya lihat sesuatu. Maksudku, sesuatu yang lain beberapa tanda. Bagaimana kau bisa mengatakan dengan pasti bahwa orang itu orang yang dicari oleh Sat? Dia memakai sarung tangan yang sama. Dan tangan kanannya tidak memiliki jempol. Jempol palsu ini bukan kelemahanku, tapi kekuatanku. Dan saat kuputuskan untuk meninggalkan India, aku memotong jempol ini untuk meyakinkan mereka bahwa Shashi Kapoor sudah mati.
Dan tentara Pakistan hanya punya satu informasi tentangku. Sasi Kapur tidak punya jempol di satu tangan. Dan jempol palsu yang sama inilah yang membuat Sat, meskipun aku begitu dekat dengannya, dia tidak curiga padaku sampai hari ini. Coba kau ingat-ingat lagi, siapa dia dan bagaimana dia? Tolong beritahu kami. Tidak, aku tidak ingat apa-apa lagi. Berpikirlah, Janet, berpikirlah. Tolong katakan sesuatu. Pikirkan Ya sekali Tuhan, lagi. aku sudah bilang, aku tidak bisa mengingat apapun. Tolong, mengertilah aku. Aku tidak punya kesempatan untuk mengingat apa-apa lagi. Aku mohon. Pikirkan sekali lagi dengan tenang. Pikirkan, Janet, Aku pikirkan. sudah memberitahu. Tolong hentikan. Aku tidak ingin kau menyusahkannya dengan begitu banyak pertanyaan. Sudah cukup. Sebentar. Pencuri itu juga memakai topi. Dan dia memiliki rambut yang sangat panjang. Apa katamu? Iya, Sat. Aku baru ingat. Aku telah melihat itu. Dan memang benar tingginya dan penampilannya tampak seperti seorang gadis. Mungkin orang itu seorang gadis. Apa itu berarti bahwa Shashi Kapur adalah seorang gadis? Memangnya kenapa, Sat? Kalau kau sudah tahu melalui Janat bahwa Sasi Kapur adalah seorang gadis. Ada banyak gadis di dunia ini. Di mana kau akan mencarinya? Dan siapa yang akan kau cari? Sebelum kau bisa menghubungiku, aku akan membuat rencana yang hebat yang akan mengakhiri pencarianmu untuk selamanya. Sebelum kau dapat menghancurkanku, akulah yang akan menghancurkanmu, Sat. Menikah denganmu bukan hanya keinginanku, tetapi juga motifku. Dengan menjadi istrimu, aku bisa terlindung dengan aman. Kau sudah membuat kesalahan dengan menikahi Janat, Sat. Dan Janat mengubah kesalahanmu menjadi kejahatan dengan menghalangi jalanku. Dan aku pasti akan menghukumnya atas kejahatan ini. Dia merasa terancam olehku. Dan dia berpikir bahwa aku adalah wanita yang sangat buruk. Sekarang aku akan menunjukkan padanya betapa buruknya wanita itu. Aku akan menjadi wanita yang berbahaya untuknya. Hingga dia tidak akan melihat wanita seperti itu di seluruh dunia. Gaun pengantin yang dia kenakan untuk membunuh keinginanku. Jika aku tidak mengubah gaun itu jadi kain kafan untuk Janat, maka aku tidak akan menyebut diriku Sasi Kapur.
Kami ingin menggeledah kamarmu. Buka pintunya. Buka pintunya. Iya, Kami ingin menggeledah ruangan ini. menggeledah. Tapi tidak ada seorang pun di sini. Tapi kami harus menggeledah setiap ruangan. Dan tidak hanya itu, kami harus menyelidiki semua hal di sini. Sangat sering terjadi bahwa pelakunya meninggalkan beberapa petunjuk. Siapa tahu kami juga menemukan petunjuk. Kau harus segera turun dan memberikan sidik jarimu. Ada yang bisa menabur wewangian dan membuat jatuh pingsan. Tapi apa menurutmu dia akan begitu bodoh sampai meninggalkan sidik jarinya? Dan kenapa aku harus memberikan sidik jariku? Nyonya, ini cara kami menyelidiki kasus. Dan aku harap kau mau bekerja sama dengan kami. Periksa. Bawalah tempat sampah itu keluar. Tempat sampah? Kenapa kau mengambil tempat sampahku? Apa yang akan kau temukan di sana? Nyonya, terkadang beberapa hal khusus dapat ditemukan di barang bekas juga. Bawa keluar. Terima kasih. Jempol palsuku ada di tempat sampah itu. Kalau mereka sampai menemukan jempol itu, maka tidak lama lagi rahasiaku akan terbongkar. Aku minta maafkan aku, Sat. Aku tahu betapa pentingnya bagimu untuk menangkap siapa pelakunya. Tidak lebih penting darimu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Kau adalah tanggung jawabku. Seberapa pentingnya bagimu atas keselamatanku. Tapi kau tetap harus menangkap Sasi Kapur dan memenuhi tugasmu. Aku yakin sekali kau akan segera menangkapnya. Simpan kedua tempat sampah ini di sini. Dan beri label pada tempat sampah agar kita bisa mengetahui tempat sampah mana dan dari ruangan yang mana. Mengerti? Tunggu sebentar, Nyonya. Siapa namamu? Misbah, Kau belum memberikan sidik jarimu. Jadi tolong kau ke sana. aku akan memberikannya. Tapi aku haus, boleh aku minum dulu? Ya, silakan. Jempol palsuku ada di tempat sampah itu. Kalau mereka sampai menemukannya, maka tidak lama lagi rahasiaku akan terbongkar. Misbah? Kau dari mana? Aku dari tadi mencarimu. Kau baik-baik saja? Iya Paman, aku baik-baik saja. Sebenarnya aku tidak pernah menghadiri perayaan. Syukurlah kalau begitu. Ada apa? Sepertinya ada yang kau pikirkan. Kau terlihat khawatir. Masalahnya tidak akan bisa langsung selesai sekarang. Karena kuda harus bergerak dengan 2,5 langkah. Iya Paman, aku baik-baik saja. Aku akan datang. Ya, baiklah. Bagaimana kabarmu, Janat? Kau baik-baik saja kan? Kuharap tidak ada apa-apa. Kenapa? Kenapa kau begitu khawatir?
Aku hanya bertanya padamu. Tolong mengertilah, aku tidak ingin bicara denganmu. Apa yang kau inginkan dan kenapa kau selalu mengikutiku? Sat, ada apa dengannya? Tapi ada apa, Janat? Apa yang sudah kulakukan? Apa aku memukulmu atau membakarmu? Apa yang sudah kulakukan? Ya Tuhan. Sat, kenapa dia bersikap begitu padaku? Sat, tolong suruh dia pergi dari sini. Sat, aku mohon padamu, suruh dia pergi. Misbah, maaf. Tolong pergilah. Janat, duduk di sini. Tolong, tenanglah. Astaga! Maaf, aku sudah ceroboh. Maaf Nyonya, kami ingin periksa sidik jarimu. Iya, baiklah. Terima kasih. Ya Tuhan, foto sanamku di sini seperti ini. Semua ini sihir hitam. Apa-apaan ini? Mungkinkah sanamku sedang dalam masalah? Oh ya Tuhan, apa yang telah dilakukan sanam ini dengan sanamku? Ini Siapa di sana? Sat! Sat! Ada apa? Sat! Ada apa? Tiba-tiba saja. Sebentar. Janat, kau terlalu berlebihan. Perlihatkan padaku. Sat, aku merasa sangat takut. Aku tidak tahu, tapi aku merasa seolah-olah sesuatu yang salah sedang terjadi. Kesalahan apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja. Saat aku merasa seolah-olah hidup suamiku dalam bahaya. Tapi bagaimana mungkin? Kau duduk tepat di hadapanku. Lalu kenapa aku merasa seperti ini? Kau adalah suamiku, kan? Tapi kenapa perasaanku seperti ini?
Kenapa kau menanyakan pertanyaan itu, Janat? Saat aku tidak mengerti kalau kita memiliki pernikahan yang berlandaskan cinta. Lalu, kenapa aku merasa ada jarak yang begitu jauh di antara kita? Saat aku tidak ingat saat pertama kali kita bertemu, bagaimana kita jatuh cinta. Ini sangat membingungkan bagiku. Ya Tuhan, dan apa kau tahu? Lebih banyak aku mencoba mengingat ini, maka aku pun merasa seolah-olah hatiku berada di tempat lain meskipun aku ada di sini. Saat aku tidak tahu kenapa aku berpikir seperti ini. Aku tidak seharusnya berpikir begini. Maaf, aku pasti sudah menyusahkanmu dengan membicarakan semua hal yang tidak berguna ini. Tapi saat aku rasa aku punya solusi untuk masalah ini. Apa itu? Biarkan aku bicara dengan keluargaku, Sat. Siapa tahu aku mungkin merasa sedikit lebih baik kalau aku bicara dengan keluargaku. Dan apapun yang terjadi di pikiranku dan hal-hal yang tidak aku ingat, mungkin aku akan mulai mengingatnya. Tentu saja. Tapi kita akan bicara dengan mereka besok. Sekarang sudah sangat larut, jadi mereka sudah tidur. Besok saja ya. Iya, sekarang sudah cukup malam. Tapi aku mohon, Sat, biarkan aku bicara dengan mereka besok. Jangan khawatir, Janat. Sekarang istirahatlah. Sat, aku hanya ingin bilang, hubungan suami istri hanya berdasarkan kepercayaan. Dan sebagai suami yang baik, aku berharap bahwa kau tidak akan pernah menyembunyikan rahasia atau apapun dariku, karena bagiku satu-satunya kenyataan sejatiku di dunia ini hanya dirimu seorang, tidak ada yang lain. Pergilah tidur. Aku telah menghindari hal itu hari ini. Tapi kebenaran selalu terungkap suatu hari nanti. Aku tidak bisa membohongi Janat lagi. Betapapun pentingnya bagiku untuk menemukan Shashi Kapoor. Tapi aku tidak seegois itu. Hingga aku akan menjauhkan Janat dari cinta sejatinya. Tidak ada gunanya menunggu di sini lagi. Akan kutangkap dia, wanita pembunuh. Kenapa kau bersembunyi seperti itu, Ahil? Aku datang untuk melihat keadaan bayinya dan juga kau. Tapi kenapa kau bersembunyi untuk melakukan itu? Itu karena aku tidak pernah datang tanpa diundang ke kamar. Kemarilah. Duduk di sini. Ulurkan tanganmu. Apapun yang ingin kau lakukan di sini, lakukanlah dengan benar. Ulurkan tanganmu. Apa kau bisa merasakan bayi ini?
Misbah, putriku, anak perempuanku. Kejahatan apa yang lebih besar daripada menjauhkan seorang anak dari ibunya? Anak perempuanku, setiap hari aku berdoa kepada Tuhan agar kau baik-baik saja. Di mana kau berada? Hanya untuk menyelamatkan hidupmu, aku telah menipu kakakku, keponakanku, dan juga yang lainnya. Oh, Misbah. Misbah. Apa kau sangat merindukan putrimu wanita tua? Banyak sekali kau meneteskan air matamu. Melihat air matamu membuat hatiku penuh emosi. Tapi kau tidak berguna. Aku sudah menyuruhmu untuk melakukan satu pekerjaan. Hanya satu pekerjaan. Tapi kau tidak bisa melakukannya. Aku sudah memintamu memohon pada kakakmu dan mengatur pernikahanku dengan Sat. Apa kau lakukan itu? Tidak, bukan? Sekarang beritahu aku, apa gunanya aku mengasihani misbahmu itu, ha? Demi Tuhan, jangan lakukan apapun pada putriku. Apa aku tidak takut murka Tuhan? Diam. Sekarang diam. Mulai sekarang jangan ucapkan nama Tuhan dari mulutmu. Jangan pernah di hadapanku. Ayahku, yang mungkin bahkan tidak pernah melihat wajahku, dan ibuku. Orang-orang memandang ibu mereka lebih besar dari Tuhan. Tapi ibuku malah menjualku setelah aku lahir. Itu sebabnya aku tidak peduli pada siapapun. Tidak seorang pun. Aku tidak pernah memaafkan siapapun. Aku hanya akan membalas dendam. Hanya membalas dendam. Dan kalau kau ingin putrimu selamat, maka lanjutkanlah peranmu sebagai ibu yang penyayang. Seperti sebelumnya. Atau putrimu akan kuhabisi, kau mengerti? Tidak, tolong jangan. Kalau kau melawanku, maka kau akan tahu apa yang bisa kulakukan pada putrimu. Ibuku sayang, kau tidak perlu menangis. Ambil ini. Ingat dia sebanyak kau mau. Mungkinkah dia mendengar semuanya? Jana, Apa kau takut melihatku di sini? tidak, bukan begitu. Apa itu benar? Tapi jika tidak ada yang terjadi di sini, maka hal itu akan segera terjadi. Dengar, kau mungkin bisa membodohi semua orang di rumah ini. Tapi tidak denganku. Entah bagaimana, tapi aku sangat menyadari niatmu yang sebenarnya. Kau tidak akan bisa membodohiku. Karena betapapun banyaknya kebohongan yang terjadi, mereka tidak bisa mengubah kebenaran. Sifat asli seseorang terlihat dari matanya. Dan matamu memperlihatkan kebohongan. Aku tahu ada niat jahat di matamu. Yang selama ini kau sembunyikan dari dalam dirimu. Kau orang yang terus merencanakan hal jahat. Tapi sekarang aku telah mengambil keputusan. Bahwa aku tidak akan takut padamu. Aku juga tidak akan menghindarimu. Berhati-hatilah untuk tidak melakukan hal semacam itu untuk mengalihkan perhatianku. Kalau itu sampai terjadi, aku akan memberikanmu pelajaran. Hingga kau akan melupakan segalanya.
Aku adalah istri seorang perwira. Dan aku bukan wanita yang tidak berdaya dan lemah yang akan takut padamu. Kau adalah teman Sat dan bisa tinggal di rumah ini dengan alasan itu. Tapi aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, sebelum melakukan hal buruk di sini, aku akan selalu mengawasimu. Tatapanku selalu tertuju padamu. Janat perlu untuk mengetahui semua rincian tentang seseorang sebelum menunjukkan sikap pada mereka. Kau memasukkan tanganmu ke sarang ular, dan kau akan dihukum untuk itu.